Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Mudani, NIM 19024242021, jurusan Manajemen Sumber Daya Pelayaran. Saya berkuliah di Universitas Maritim Raja Ali. Nah, untuk video kali ini saya akan bahas tentang sistem hormon pada ikan. Nah, sebelum kita masuk ke sistem hormon pada ikan, kita tahu dulu apa sih pengertian dari hormon sendiri. Nah, hormon adalah zat yang diletakkan ke dalam aliran darah dari suatu kelenjar atau organ yang mempengaruhi kegiatan di dalam sel-sel. Nah, langsung kita masuk ke sistem hormon pada ikan. Nah, sistem hormon pada ikan disebut juga kelenjar endokrin ikan. Nah, yang mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrata yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, namun ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi. Misalnya badan stenius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Nah, kerja hormon sendiri merupakan kerja saraf, yaitu mengontrol dan mengatur keseimbangan kerja organ-organ di dalam tubuh. Nah, namun kontrol kerja saraf lebih cepat dibanding dengan kontrol endokrin. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar berasal dari eksternal adalah protein, peptida, dan derivat dari asam-asam amino, dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang berasal dari mesodermal, gonad, korteks, adrenal berupa steroid. Nah, hormon sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama ialah kelenjar pituitari. Nah, kelenjar ini sebelah hipofisat terletak di bawah diencephalon, suatu tangka yang menghubungkan antara kelenjar ini dengan diencephalon. Nah, disebut infundibulum. Nah, kelenjar ini walaupun kecil, fungsi dan strukturnya merupakan organ tubuh yang sangat mudah. Nah, yang kedua ada kelenjar tiroid. Nah, semua vertebrata punya kelenjar tiroid. Nah, sebagian besar ikan betulang sejati dan Chilostomata terdiri dari folikel-folikel yang relatif menyebar di dekat aorta ventral, arteri branchialis afferens, jantung, insang, kepala ginjal, lim, otak atau mata. Nah, pada Elasmobranchi dan beberapa ikan betulang sejati, tiroid merupakan kelenjar tersendiri yang dikelilingi oleh jaringan Nah, yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Nah, bagian sekresi dari kelenjar paratiroid berdiferensiasi dari epitel kantong farinks ketiga dan keempat. Nah, ini berarti kantong-kantong farinks mempunyai andil dalam pembentukan jaringan kelenjar. Nah, hormon paratiroid adalah polipeptida yang dinamakan parathormon yang berfungsi mengatur kadar kalsium dan sedikit menentukan kadar fosfor di dalam darah. Nah, kalsium akan menghilang jika dari darah dan terjadi kejang otot jika hormon itu. Nah, yang keempat ada jaringan internal atau adrenal cortex. Nah, pada ikan Osteichthyes jaringan yang ekivalen atau homolog dengan adrenal cortex atau pada vertebrata tingkat tinggi. Nah, strukturnya sama dengan gonad dalam hal produksi hormonnya yang mengandung steroid dan asal-usul embriologinya. Jaringan korteksnya merupakan derivat dari mesodem yang membatasi rongga solong dekat tempat berasalnya pematang genital. Nah, yang kelima ada jaringan kromafin. Nah, jaringan ini banyak tersebar di dalam badan. Beberapa vertebrata sel-sel kromafin pada ikan betulang sejati terbesar di sepanjang vena postcardinalis dan ditemukan perluasnya tercampur dengan sel internal. Nah, jaringan kromafin adalah elasmobranchi menyatu dengan saraf simpatetik dan aorta dorsalis terletak di depan jaringan internal. Nah, yang keenam ada kelenjar ultimobranchial. Nah, kelenjar ini adalah homolog dengan kelenjar paratiroid pada mamalia. Nah, pada ikan bertulang sejati, kelenjar ini terletak di bawah esophagus dekat sinus venosus. Pada Elasmobranchi, kelenjar ini terletak pada sisi kiri bawah paring. Nah, kelenjar ini mengsekresikan hormon calcitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Nah, ultimobranchial yaitu derivat dari sepasang kantong farinks yang paling belakang dan corpusculus tanus terletak pada bagian posterior.
Nah, yang ketujuh ada gonad. Nah, dari unsur dan pertumbuhannya, gonad merupakan kelenjar endokrin. Nah, kelenjar seks ikut dalam sekresi steroid. Hal ini sangat penting dalam pemijahan, pembuatan sarang, dan aspek-aspek tingkah laku reproduksi lainnya. Nah, yang ke-8 ada pulau-pulau Langerhans. Nah, pada ikan bertulang sejati, biasanya jaringan ini terdapat di pilorik, cecah usus kecil, limpa, dan empedu. Nah, jaringan ini menghasilkan insulin yang berperan penting dalam metabolisme karbohidrat dan dalam pengubahan glukosa menjadi glikogen dan dalam oksidasi glukosa dan pembuatan lemak. Nah, yang sembilan ada badan pineal. Nah, badan pineal sendiri pada puncak otak atau pada bagian atas diencephalon merupakan fotoreseptor. Nah, sekresi yang dihasilkan oleh badan pineal adalah melatonin yang mengumpulkan melanin. Bila jaringan ini dihilangkan, maka akan membawa perubahan dalam Nah, yang terakhir ada badan stanius. Nah, kelenjar ini memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang sekresinya diduga ikut dalam proses penyesuaian tekanan osmotik di lingkungan dengan tekanan osmotik cairan tubuh pada ikan osmoregulasi. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan makasih yang udah nonton. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.